Shalom adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Pasti baik karena Tuhan Yesus kita baik. Aduh, sekarang kita sudah masuk di bulan November. Waduh, gak terasa ya adik-adik. Sudah 8 bulan kita melewati badai virus corona. Tapi Tuhan tetap menjaga kita. Sebentar lagi kita udah merayakan Natal. Kita tahu Tuhan Yesus selalu melindungi kita karena Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Adik-adik, kita mau mulai kebaktian kita. Siapkan Alkitab, siapkan buku agenda. Adik-adik boleh berdiri, boleh duduk, bebas memuji Tuhan karena Tuhan kita hadir di tengah-tengah kita. Kita naikkan pujian, ingat akan nama Yesus. Kau yang susah dan sedih, nama Yesus akan menghiburmu. Nama Yesus, ingat selalu nama Yesus. Kemana juga kita pergi, kita lagi susah, lagi sedih, lagi galau, ingat ada Yesus yang selalu menghibur kita. Karena kita percaya dan yakin Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya juga tidak pernah berubah. Karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Kita naikkan pujian, Tuhan Yesus tidak berubah. Selama-lamanya katakan haleluya.
penyertaannya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang juga tidak berubah, terus menjaga melindungi kita. Kita mau berdoa. Semua adik-adik yang tadi berdiri boleh duduk karena kita mau berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kami merasakan, mengalami, menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau sudah 8 bulan lebih kami melewati badai virus corona, dan sekarang kami sudah ada di bulan November, minggu pertama, tanggal 1, kami boleh memasuki bulan yang baru. Kami tahu karena Tuhan terus menjaga kami, Tuhan terus memelihara kami. Nama Yesus menara yang kuat bagi kami. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, kami selalu mengandalkan nama Yesus. Bapa di sorga, hati kami sudah terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, berikanlah kami hikmat, pengertian, pengetahuan, supaya apa yang kami baca, kami mengerti dan kami mengetahui, dan dengan pertolongan Roh Kudus dimampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekalipun kami masih kecil, kami tahu Tuhan Yesus memampukan kami. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita buka Alkitab. Tadi kan udah disiapin Alkitabnya, buku agendanya, catatannya. Kita mau buka dari Kisah Para Rasul, disingkat KPR. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Adik-adik, baca di rumah. Kak Nur baca di sini ya. Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Tadi kita sudah baca dari KPR, Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kak Nur mau kasih tema hari ini tanggal 1 November 2020, demi nama Yesus Kristus. Itu tema kita hari ini. Ya, ayat 1 di sini dikatakan setelah tiba waktunya sembahyang, kira-kira jam 3 petang. Kalau di Israel itu adik-adik satu hari itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Enggak kayak di kita dari jam 12 pagi sampai jam 12 malam ya. Itu di kita sehari 24 jam, kalau mereka enggak. Jadi mereka itu ada yang 3 kali sembahyang datang ke rumah Tuhan, ke bait Allah.
Nah, ini kira-kira jam 3 petang. Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Adik-adik, bait Allah itu gereja seperti sekarang ya. Nama bait Allah itu Gerbang Indah. Namanya bagus ya. Seperti kita gereja kita punya nama, namanya GKRI Karmel ya. Nah, waktu Petrus sama Yohanes datang ke bait Allah, mereka kan mau memimpin ibadah. Terus waktu mereka jalan, di situ katanya tadi ayat 2, di situ ada seorang yang lumpuh. Kakinya tidak bisa digerakin, badannya juga hanya kepala itu yang bisa digerakin. Adik-adik tahu kapan lumpuhnya sampai kapan? Sejak lahir. Waduh. Dan orang lumpuh ini ketika bertemu dengan Petrus dan Yohanes sudah umur 40 tahun lebih. Wah, menderita sekali. 40 tahun lebih lumpuh. Nggak bisa bergerak, nggak bisa berdiri, nggak bisa berjalan. Nah, adik-adik, katanya di sini tadi setiap hari dia diusung, digotong. Berarti ada orang sehat yang menggotongnya, membawa ke bait Allah. Tapi adik-adik, setiap hari dia datang ke bait Allah, datang ke gereja, bukan beribadah, bukan berdoa. Terus ngapain dong? Kalau datang ke gereja kan harus beribadah, harus berdoa. Tapi orang lumpuh ini katanya meminta-minta, mengemis. Adik-adik, dia ditempatkan duduk di pintu gerbang. Supaya nanti orang yang mau masuk, orang yang mau keluar kelihatan. Dia pikir kalau di gereja itu semua pasti orang baik. Dan nanti mereka pasti pada tergerak hatinya memberikan sedekah. Makanya dia setiap hari digotong, ditaruh di dekat pintu gerbang bait Allah. Setiap orang yang datang, Pak, kasihan, Bu, kasihan. Karena dia lumpuh gak bisa bekerja. Jadi dia hanya mengandalkan belas kasihan orang, hanya mengandalkan sedekah, minta-minta. Kalau dia berhasil mendapatkan uang, berarti dia bisa makan. Kalau tidak, kan kalau setiap hari nggak mungkin orang selalu ngasih adik-adik ya. Nah, pada suatu hari katanya, ketika Pak Petrus dan Pak Yohanes datang ke bait Allah, mau beribadah, mau berdoa, mau sembahyang. Lalu, orang lumpuh ini lihat, ada Pak Petrus, ada Pak Yohanes. Siap-siap. Dia menundukkan kepalanya, seolah-olah memberi hormat. Tapi Pak Petrus bilang begini, lihat pada kami. Wah, orang lumpuh ini senang banget. Orang lumpuh ini berharap Pak Petrus kasih uang. Soalnya Pak Petrus bilang, lihat pada kami. Orang lumpuh ini melihat Pak Petrus dan Pak Yohanes. Dia sudah bayangkan, aku pasti dapat uang yang banyak. Nanti kalau aku sudah dapat uang, aku istirahat dulu kali ya. Kan capek juga ngemis terus, bosan juga minta-minta. Dia udah bayangin bahwa dia akan mendapat uang dari Pak Petrus dan Pak Yohanes. Soalnya Pak Petrus bilang, lihat pada kami. Jadi dia berharap bahwa Pak Petrus akan kasih uang. Tapi kok ditunggu-tunggu, Pak Petrus diam aja. Pak Petrus hanya ngelihat aku aja. Ditunggu-tunggu, Pak Petrus kok nggak buka dompet mau kasih uang. Tadi Pak Petrus bilang, lihat pada kami, aku sudah melihat, aku sudah menunggu. Kok diam aja Pak Petrus? Lalu Pak Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang aku punya, kuberikan padamu. Lalu dalam hati orang lumpuh ini, ya
emas dan perak, enggak usahlah Pak Petrus, nanti aku ribet kali jualnya ya. Uang aja. Kata Pak Petrus, kan emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Adik-adik, Pak Petrus punya apa ya? Pak Petrus mau ngasih apa? Lalu orang lumpuh itu menunggu-nunggu. Tadi lihat pada kami, sekarang emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya ku berikan kepadamu. Tapi mana kok, lama banget kok enggak diberi-berikan. Tapi ayat 5 adik-adik, Pak Petrus bilang tadi, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Oh. Lalu Pak Petrus bantu orang lumpuh itu berdiri. Adik-adik tahu, saat itu juga dia bisa berdiri, dia bisa meloncat, dia bisa berjalan. Hah? Pak Petrus hanya bilang demi nama Yesus Kristus. Wah, hebat, dahsyat dan luar biasa nama Yesus Kristus. Enggak bisa dibandingi dengan emas dan perak. Oh, itu yang dimaksud Pak Petrus. Apa yang ada padaku? Pak Petrus memiliki Yesus. Adik-adik juga memiliki Yesus, kakak memiliki Yesus, semua anak Tuhan yang percaya kepada Yesus memiliki Yesus. Jadi memiliki kuasa. Sama seperti Pak Petrus, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya demi nama Yesus Kristus, berdirilah, berjalanlah, sembuh. Akhirnya orang lumpuh itu sembuh. Dia meloncat-loncat memuji Allah. Puji Tuhan, aku sembuh, aku bisa berdiri, aku bisa berjalan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Adik-adik, padahal dari dulu setiap hari orang lumpuh ini tidak pernah masuk ke dalam bait Allah, selalu di dekat pintu gerbang karena dia hanya meminta-minta tujuannya. Tetapi setelah Tuhan Yesus sembuhkan, bukan hanya sakitnya saja disembuhkan, hatinya pun diubah, pikirannya, otaknya, akalnya, perasaannya diubah oleh Yesus Kristus. Lalu dia baru sadar, baru mengerti, oh, tadi Pak Petrus, untung juga aku tidak dikasih emas dan perak. Karena emas dan perak juga enggak ada artinya dibanding sekarang aku bisa sehat, bisa berdiri, bisa berjalan, bisa meloncat-loncat, aku bisa bekerja, tidak mengemis lagi. Selama 40 tahun lebih aku tersiksa dengan kelumpuhan ini. Demi nama Yesus Kristus, adik-adik, berkuasa. Seperti lagu kita tadi, Tuhan Yesus tidak berubah dan kuasanya tidak berubah selama-lamanya. Lalu dia ikut masuk sama Pak Petrus sama Pak Yohanes ke dalam bait Allah untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk berdoa. Jadi adik-adik, orang yang sudah percaya Yesus, yang sudah menerima Yesus dalam hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ada perubahan. Seperti orang lumpuh ini, yang tadinya setiap hari hanya mengemis, meminta-minta belas kasihan orang, sekarang tidak. Dia datang beribadah, memuji Tuhan. Nah, waktu dia masuk ke dalam bait Allah bersama Pak Petrus sama Pak Yohanes, lalu biasa adik-adik, orang-orang di situ pada heran. Hah? Ini kan si lumpuh yang dekat pintu gerbang, yang setiap hari minta-minta mengemis. Itu benar enggak itu si lumpuh? Iya benar. Banyak orang yang tidak suka ngomonginnya. Ya, hah? Kok dia bisa sembuh? Siapa yang sembuhin? Petrus dan Yohanes. Hah? Memang Pak Petrus sama Pak Yohanes mereka tabib. Tabib itu artinya dokter ya adik-adik. Memang mereka dokter. Enggak tahu mereka dokter apa enggak, tapi aku dengar Pak Petrus dan Pak Yohanes bilang, demi nama Yesus Kristus, berdirilah, sembuhlah. Dia langsung berdiri, dia langsung sembuh. Oh, jadi nama Yesus Kristus yang membuat dia sehat sembuh. Iya. Akhirnya adik-adik, semua orang yang datang beribadah
di bait Allah itu, di dalam gereja itu, semuanya memuliakan Allah, semuanya bersyukur, semuanya berterima kasih atas perkara yang besar, atas mujizat yang Tuhan Yesus berikan, yang Rasul Petrus sama Pak Yohanes lakukan. Nah, adik-adik, bukan hanya orang lumpuh saja bisa sehat, bukan hanya orang sakit yang bisa sehat. Orang yang kerasukan setan juga dibebaskan, dilepaskan kalau kita gunakan, kita pakai demi nama Yesus Kristus. Nah, adik-adik, coba kita buka satu ayat ya di dalam Markus 16. Kalau ini kan Pak Petrus yang bilang demi nama Yesus Kristus sembuh. Sekarang kita baca di Markus 16, Yesus Kristus yang memberikan namanya supaya dipakai oleh anak-anaknya, orang percaya supaya bisa menyembuhkan orang. Adik-adik, kita buka dari Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, adik-adik, ini di dalam Markus Tuhan Yesus sendiri berkata, demi namaku kamu bisa menyembuhkan orang, kamu akan berbahasa untuk memuji Tuhan, kamu akan membebaskan orang yang kerasukan. Dan kalau nih seumpamanya ada orang yang benci ngelihat kita, ada orang yang kesal ngelihat kita tanpa sepengetahuan kita, misalnya dia kasih kita minum atau makanan tapi ditaruh racun. Tapi karena Yesus Kristus ada dalam hati kita, tanpa sepengetahuan kita makan, kita minum, kita tidak kenapa-napa katanya. Tapi jangan kamu coba-coba, kan ada Tuhan Yesus Kristus, aku minum aja racun, makan aja racun. Oh jangan, Tuhan Yesus enggak suruh seperti itu. Ya, artinya kita gunakan nama Yesus Kristus. Tadi Tuhan Yesus bilang, demi namaku kamu berdoa supaya orang sakit sembuh. Berarti kita berdoa terus, demi nama Tuhan Yesus Kristus jamah dan sembuhkanlah orang-orang yang sedang sakit virus corona. Demi nama Yesus Kristus lenyapkan, hilangkan, selesaikanlah Tuhan Yesus virus corona. Kita berdoa, kita percaya tepat pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Yesus, Yesus akan menyelesaikannya bagi kita. Nah, adik-adik, waktu Pak Petrus dan Pak Yohanes melihat kuasa Yesus nyata dalam hidup Bapak yang lumpuh ini selama 40 tahun lebih, dia terbelenggu oleh kelumpuhan. Tapi setelah dibawa kepada Yesus Kristus, Tuhan Yesus ubah. Bukan hanya bisa sehat, hati pikirannya, hidupnya diubah. Dia tidak tergantung orang lagi, tidak tergantung belas kasihan orang lagi, meminta-minta, mengemis. Dia bergantung penuh kepada Yesus yang sudah mengubah hidupnya, yang sudah menyembuhkan dia. Nah, adik-adik, kita juga sama. Pak Petrus, Pak Yohanes, dan rasul-rasul yang dulu di dalam Alkitab, Tuhan Yesus kasih kuasanya kepada mereka, sama kepada kita juga, adik-adik. Tuhan Yesus juga kasih kuasanya kepada kita. Kita pakai nama Yesus, kita gunakan nama Yesus supaya kita tetap terlindung, terpelihara. Sekalipun kita menghadapi masalah, persoalan, kesusahan, gak apa-apa. Karena kita mempunyai Yesus, perlindungan kita. Buktinya nih, sudah 8 bulan lebih kita bisa lewati. Kita tidak kurang suatu apapun. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, mampu. Tapi itu karena Yesus Kristus yang berkuasa dalam hidup kita. Jadi selama 2020 ini adik-adik kita banyak mengalami masalah, persoalan. Kita bisa menghadapinya, kita bisa melewatinya. Bahkan sampai akhir 2020 ini kita bisa berjalan bersama Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Adik-adik ingat ya, seperti tadi,
ingat akan nama Yesus, pakai nama Yesus, gunakan nama Yesus. Demi nama Yesus kita diberikan kemenangan. Amin. Adik-adik, kita semua berdoa, merenungkan firman Tuhan, berterima kasih karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sangat menyayangi kita. Kita mau berdoa. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, kedahsyatan nama Yesus yang terus kami percayai, kami yakini sampai detik ini terus menjaga memelihara kami. Itu sebabnya kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami adalah orang-orang yang paling berbahagia karena hidup kami dijamin oleh Tuhan Yesus. Dan akan kami pakai nama Yesus, akan kami gunakan nama Yesus dalam segala hal, karena itulah perisai dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, segala puji, syukur, hormat bagimu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah sekarang kita mau ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini dari Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 12 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah adik-adik sekali lagi ya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, siapa yang percaya dalam nama Yesus? Kita adik-adik diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, supaya kita tetap pakai dan gunakan nama Yesus. Nah, sekarang adik-adik kita akan berdoa, setelah itu doa Bapa kami, dan kita akan tutup kebaktiannya. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami hari ini. Kami sudah menyanyi memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mendapat ayat hafalan. Sungguh kami bersyukur karena Yesus Kristus senantiasa menjaga melindungi kami. Sebentar kami akan menutup kebaktian kami ya Tuhan, tapi kami tahu Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan juga senantiasa menjaga papa mama, memberkati keluarga kami, memberkati teman-teman kami dimanapun mereka berada. Dan kami percaya dan kami terus berdoa, meminta, memohon dan memakai nama Yesus Kristus supaya Tuhan sembuhkan semua saudara-saudara kami yang sakit. Demi nama Yesus Kristus supaya Tuhan selesaikan virus corona ini. Karena kami tahu dan yakin dan percaya hanya Yesus Kristus yang mampu dan sanggup menyelesaikan setiap masalah, setiap persoalan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.